Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umi Nur Khalifah, mahasiswi dari program studi Teknik Informatika. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu peran mahasiswa terhadap Indonesia maju. Seperti yang kita bisa lihat pada judul slide ini, topik ini tidak hanya mengangkat posisi mahasiswa sebagai pelajar, tetapi juga sebagai agen perubahan bangsa. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan bagaimana mahasiswa memiliki tanggung jawab secara sosial, moral, dan intelektual untuk turut serta mendorong kemajuan Indonesia. Mari kita mulai presentasi ini dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa sih apa sih Indonesia Maju itu? Indonesia Maju adalah visi besar bangsa yang ingin kita capai pada tahun 2045, tepat saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Dalam visi ini, Indonesia diharapkan menjadi negara yang adil, makmur, berdaulat, serta unggul dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan rakyatnya. Lalu kenapa sih mahasiswa punya peran penting dalam mewujudkan visi ini? Karena mahasiswa adalah generasi muda yang sedang berada dalam masa emas pembentukan karakter, pengetahuan, dan kepekaan sosial. Mahasiswa punya energi, daya kritis, dan potensi besar untuk berkontribusi langsung. Mereka atau kita sering disebut sebagai agen of change atau agen perubahan. Jadi, peran mahasiswa bukan sekedar menuntut ilmu, tetapi juga membangun bangsa. Eh, Sebagai agen of change, mahasiswa sudah sering menjadi aktor penting dalam perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Sebut saja peristiwa seperti 1966, reformasi 1998, dan berbagai gerakan sosial lainnya. Karena pergerakan-pergerakan tersebut, kini kita tidak lagi hidup dalam kediktatoran ataupun komunisme yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa bukanlah hal baru, tetapi sudah terbukti nyata dalam sejarah. Dan di slide ini, kita juga bisa melihat beberapa peran utama mahasiswa dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama, peran di bidang pendidikan dan SDM. Yang kedua, di bidang inovasi dan teknologi. Yang ketiga, peran di bidang kewirausahaan. Yang keempat, peran di bidang sosial dan lingkungan. Yang kelima, peran di bidang politik dan demokrasi. Yang keenam, peran di bidang nilai Pancasila dan karakter. Sebagai calon pemimpin, pengusaha, atau profesional masa depan, mahasiswa dituntut untuk belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengejar nilai atau gelar, tetapi juga membentuk karakter, cara berpikir kritis, dan wawasan global sebagai fondasi penting untuk mencetak SDM yang unggul. Contoh nyata dari peran ini adalah ketika mahasiswa mengembangkan program bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di desa terpencil atau menginisiasi komunitas literasi sebagai program KKN mereka. Hal ini bukan hanya meningkatkan kualitas SDM masyarakat di daerah terpencil, tetapi juga mengasah empati dan kemampuan mengajar mahasiswa itu sendiri. Meskipun begitu, mahasiswa juga diharapkan untuk mengembangkan potensi diri sendiri terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat. Lalu berikut, lalu berikutnya peran kedua mahasiswa adalah dalam bidang inovasi dan teknologi. Salah satu hal penting terutama di era globalisasi saat ini. Di era digital seperti sekarang, mahasiswa punya peluang besar untuk menciptakan inovasi teknologi yang berdampak luas ke masyarakat. Banyak startup digital yang kita kenal hari ini lahir dari tangan mahasiswa. Salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah produk Inspiration yang ditemukan oleh seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Ini merupakan sebuah platform yang menyediakan layanan pendampingan pasien dan penunjang kesehatan berbasis aplikasi. Inovasi ini berhasil menjadi salah satu dari 10 pemenang dalam kompetisi melawan 100 startup dari 7 negara di Asia Tenggara dan Hong Kong. Selain membantu penggunanya atau para pasien, inovasi seperti ini dapat membuka lowongan pekerjaan untuk warga lokal, sehingga secara tidak langsung mahasiswa dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara yang merupakan salah satu misi menuju Indonesia Emas. Menjadi mahasiswa bukan penghalang untuk berbisnis. Bahkan banyak mahasiswa yang sudah memulai bisnis kecil-kecilan sejak kuliah. Misalnya usaha makanan ringan di kampus, bisnis fashion lokal hingga layanan digital seperti desain grafis atau jasa pembuatan website. Mengapa hal ini penting? Karena dengan berwirausaha, mahasiswa tidak hanya membantu diri sendiri secara finansial, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi lokal. Bahkan bila ditekuni, usaha kecil seperti ini bisa menjadi perusahaan besar di masa depan. Lalu peran keempat, yaitu peran di bidang sosial dan lingkungan. Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam bidang sosial dan lingkungan hidup. Contohnya melalui program KKN atau kuliah kerja nyata, program pengabdian masyarakat, serta menjadi relawan di berbagai kegiatan kemanusiaan. Misalnya, mahasiswa bisa mengedukasi warga tentang pentingnya mencuci tangan, manajemen sampah, atau mengajarkan anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, atau membuat program KKN yang dapat mengatasi masalah umum di suatu desa seperti susahnya akses air bersih atau jembatan penghubung antar desa yang telah lama rusak dan belum kunjung diperbaiki, atau bergotong royong bersama warga untuk memperbaiki jalan desa yang rusak agar kegiatan sehari-hari warga tidak terganggu lagi. Lalu peran mahasiswa kelima yaitu di bidang politik dan demokrasi. Peran mahasiswa di bidang ini juga tidak kalah penting. Tidak semua mahasiswa harus menjadi politisi, tetapi semua mahasiswa harus sadar politik. Artinya, mereka paham bagaimana sistem pemerintahan Indonesia bekerja, bagaimana suara mereka memiliki pengaruh terhadap masa depan bangsa, dan bagaimana menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Contoh nyata dari peran ini adalah mahasiswa yang menjadi pengawas independen dalam pemilu atau program anti mengkampanyekan anti korupsi atau membuat forum diskusi kebijakan publik. Sikap kritis yang membangun inilah yang menjaga kualitas demokrasi bangsa. Lalu peran mahasiswa berikutnya yaitu di bidang Pancasila dan karakter. Ketika dunia semakin global dan budaya asing masuk dari berbagai arah, mahasiswa diharapkan tetap memegang nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila bukan sekedar simbol. Ia adalah nilai hidup yang mencerminkan keadilan, gotong royong, toleransi, dan persatuan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus menjadi contoh nyata dalam menjaga nilai-nilai ini. Contohnya dalam kehidupan kampus, mahasiswa bisa menjadi penggerak forum lintas agama, mendamaikan konflik antar organisasi, atau menyuarakan keadilan dalam isu-isu kampus. Hal itu semua adalah bentuk nyata dari Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Namun, tentu saja jalan menuju kontribusi besar itu tidak selalu mulus. Mahasiswa hari ini menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya akses internet dan fasilitas belajar yang baik, kesenjangan pendidikan antar wilayah, minimnya pelatihan kewirausahaan, tekanan ekonomi keluarga, serta kurangnya bimbingan karir dan pengembangan diri. Oleh karena itu, rekomendasi yang bisa kita dorong dan terapkan bersama adalah yang pertama, adanya pelatihan rutin yang difasilitasi kampus atau komunitas masyarakat. Yang kedua, adanya kolaborasi antar universitas dan sektor swasta dalam mendukung inovasi mahasiswa. Yang ketiga, penguatan organisasi mahasiswa yang inklusif dan aktif. Yang keempat,
Dorongan dari pemerintah untuk menyediakan ruang aspirasi dan pembinaan lanjutan seperti salah satunya melalui platform digital scholarship dan kampus merdeka yang sangat membantu para mahasiswa untuk meningkatkan skill dan pengalaman mereka sebagai bekal di dunia kerja ataupun bermasyarakat. Selain itu, saya merekomendasikan untuk setiap kampus juga disarankan untuk membantu pengeluaran atau pemasukan mahasiswa selama menjalankan program KKN, sehingga mereka dapat dengan percaya diri mengajukan proposal KKN dengan program yang berguna untuk kemakmuran wilayah atau warga di mana KKN tersebut dilakukan. Karena kembali lagi, tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang ekonomi yang berkecukupan, terutama di kondisi ekonomi seperti ini. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, maka pemerintah dan dunia pendidikan serta masyarakat umum juga harus ikut berkontribusi dan bergerak dengan memberikan peluang, kepercayaan, serta jalan untuk mahasiswa sebagai agent of change. Dan yang paling penting adalah berhenti memikirkan keuntungan atau kemakmuran pribadi jika ingin memajukan Indonesia, serta hilangkan keserakahan atau rasa tamak dalam diri, sehingga dengan begitu kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.